Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda, dua bacaan ini dihubungkan dengan kata tebusan. Dalam bacaan yang pertama, kita diajak untuk melihat ada peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita yang sebenarnya menjadi bagian dari kematangan hidup. Maka di dalam bacaan yang pertama, peristiwa penebusan itu harusnya diingat. Supaya apa? Supaya orang tidak lupa, supaya orang tidak merasa bahwa hidupnya berjalan dengan sendiri. Tanpa bantuan Allah, saya bisa. Tetapi ingatlah bahwa kita menjadi sekarang karena tebusan yang sangat mahal, yaitu kematian Yesus itu sendiri. Dan itu adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan rohani kita. Ada banyak peristiwa di dalam hidup yang kadangkala ingin kita lupakan. Biasanya kita hanya ingin mengingat peristiwa-peristiwa baiknya, peristiwa-peristiwa yang mendatangkan sukacita. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa yang mendatangkan pengalaman sedih, kehilangan, kita lalu ingin melupakannya. Dalam iman Kristiani, kita diajak untuk menerima semuanya itu, bukan hanya yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak membawa kesenangan atau bahkan membawa pengalaman tidak nyaman. Karena dengan menerima, mengolahnya, maka di situ ada kekuatan bagi kita untuk berjalan lebih kuat lagi ke depannya. Maka ada perjuangan keras yang dibutuhkan dari pihak kita, bahkan hanya untuk menerima pengalaman itu. Mungkin pengalaman tidak nyaman karena gagal, mungkin karena pengalaman tidak nyaman karena ditinggalkan orang yang kita kasihi. Tetapi di balik peristiwa itu, kalau kita melihat rahmat Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan darinya. Yang baik kita jadikan tongkat pegangan untuk hidup kita. Yang kurang baik pada akhirnya kita tinggalkan, dalam arti kita belajar untuk tidak jatuh dalam pengalaman yang sama. Lalu kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini. Dalam perjalanan hidup ke depan, kadang-kadang kita juga melupakan apa yang diteladankan Allah kepada kita. Bacaan Injil hari ini membuat kita mestinya menyadari bahwa ada dua hal yang kadang-kadang berbeda antara keinginan kita dan maksud rencana Allah. Kalau keinginan kita bisa jadi, bahkan sampai hari ini dan seterusnya, ada keinginan untuk pemenuhan diri, self-fulfillment. Aku ingin mendapatkan, aku ingin dicintai, aku ingin diapresiasi, aku ingin dan terus Jadi aku ingin mendapatkan itu. Sementara Yesus lain, yang dipikirkan adalah self-giving, memberi, melayani. Ada sesuatu yang aku bagikan kepada yang lain. Jadi bukan hanya menerima, tetapi memberi. Dan itu adalah salah satu gambar kematangan seorang manusia, baik secara materi maupun secara rohani. Dan kita persis ada di antara tegangan itu. Di satu sisi kita merasa kadang-kadang kurang. Tetapi jangan pernah lupa bahwa ada pengalaman syukur yang harus ada di dalam hidup kita ketika kita melihat kembali Allah begitu baik dalam perjalanan hidup kita. Semoga ke depan kita tidak selalu melihat bahwa diri kita adalah orang yang kurang, sehingga kita maunya hanya mendapatkan, menerima, mengumpulkan, tetapi semoga kita menjadi sehati seperasaan dengan Allah sendiri. Dalam kematangan kita bisa memberikan diri, membagi apa yang aku bisa bagikan kepada orang-orang lain, kepada orang yang aku cintai, kepada keluarga,
dan mungkin juga kepada orang-orang yang ada di sekitar, di tempat kerja, dan di tempat-tempat yang lain. Semoga Tuhan Allah memberkati kita semua.